Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Pada kesempatan kali ini kita berkumpul bersama lagi walaupun secara online, tapi saya percaya semuanya yang menyaksikan bisa mengikuti sampai akhir ibadah. Mari kita siapkan hati kita, tubuh jiwa pikiran kita untuk mencari Tuhan. Dan dalam materinya kita cari Dia, kita memuji dan memuji Dia. Mari kita akan sama-sama nyanyikan lagu ini, Yesusku bersamamu. Yesus
Bapa surgawi, kami datang kepadamu karena Engkau Allah yang baik, Allah yang berkuasa, Allah yang hidup, Allah yang mencurahkan Roh Kudus untuk kami memiliki kekuatan yang baru, memiliki kekuatan di dalam Engkau, di dalam pengharapan di dalam Engkau, dan anugerah Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Berikan kami ketenangan, kedamaian, kekuatan, sehingga kami dimampukan Tuhan untuk melewati hari demi hari bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami siapkan hidup kami untuk membicarakan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, menguatkan, meneguhkan kami semua. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sahabat saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-2 ayatnya yang ke-32. Terima kasih Mas pelayanannya. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-2. Kita baca ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-33. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-33. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Nah, saudara dikasihi Tuhan, sore hari ini kita membaca dari teks ini, dari kebenaran firman Tuhan ini. Saya mengajak Bapak saudara yang ada di rumah, yang ada di tempat ini, yang ada dimanapun saudara berada, kita mau merenungkan tentang keajaiban karunia Roh Kudus.
keajaiban karunia Roh Kudus. Roh Kudus itu ajaib bekerja dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Roh Kudus itu ajaib dan bekerja dalam setiap murid yang percaya. Di dalam murid-murid, di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru kita menemukan bahwa Roh Kudus itu bekerja dengan cara yang ajaib, cara yang mustahil bagi manusia, tapi tidak mungkin, tidak mustahil bagi Tuhan. Semuanya dilakukan, diadakannya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu saudara saya, Roh Kudus adalah karunia Sang Bapa yang diciptakan atau diberikan kepada manusia oleh putranya melalui Yesus Kristus dan hadir di dalam kehidupan orang yang percaya. Di masa demi masa kita menemukan bahwa Roh Kudus bekerja dengan nyata, dengan ajaib, dengan heran dan dengan dahsyat bekerja dalam kehidupan orang percaya sampai masa kini. Oleh karena itu saudara saya dikasih oleh Tuhan, mari kita mau belajar bersama-sama Roh Kudus yang ada dalam kehidupan orang percaya seperti apa yang dialami oleh orang percaya di zaman perjanjian lama maupun di zaman perjanjian baru sampai kita sekarang ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang hidup dalam Tuhan. Di dalam perjanjian lama Yusuf juga diperlengkapi dengan karunia roh, dan Roh Kudus memimpin dia ada di tengah-tengah bangsa Israel, ada di tengah-tengah bangsa Firaun, orang di Raja Firaun, dan dia menemukan bahwa Roh Kudus bekerja dalam kehidupannya sehingga dia dimampukan oleh Roh Kudus untuk menafsirkan mimpi dari Raja Firaun. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita menemukan ayat-ayat ini, kita baca di dalam Kisah Para Rasul, kita berbicara soal kehadiran Roh Kudus. Di situ dikatakan, sekali lagi saya akan membacakan kepada kita, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Di sini dilanjutkan ayat yang ketiga, 34 dan 35 berkata begini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dan dengar dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Sesuatu yang Tuhan, kita menemukan di sini bahwa Kristus yang hadir di dunia dan mati untuk manusia, naik ke surga dan mengirimkan Roh Kudus untuk kita semua, memberikan sebuah pengharapan yang baru, memberikan sebuah kekuatan yang baru. Sebagai orang percaya, kita mendapatkannya untuk menjadi saksi, menjadi beritakan apa yang dijanjikan Tuhan, apa yang diberikan Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga kita dimampukan untuk melewati hari demi hari bersama dengan Tuhan. Hal yang pertama yang harus kita renungkan adalah Roh Kudus itu adalah Tuhan dan bekerja dalam kehidupan orang percaya, sama seperti ketika Maria ketika dia mengandung. Di ayat Matius berkata, Matius 1:18, dikandung dari Roh Kudus. Artinya Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang percaya di dalam kandungan sehingga melahirkan Mesias atau Yesus yang kita kenal sekarang. Itu memberi keajaiban. Kenapa? Dia melalui Roh Kudus manusia mengandung dan melahirkan Yesus. Lahirkan Yesus dalam kehidupan kita dan memberikan keselamatan, memberikan pengharapan, dan itu adalah keajaiban dari Roh Kudus. Keajaiban yang pertama yang kita menemukan, keajaiban di dalam Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang percaya ketika menyerahkan hidupnya, percaya kepadanya, sehingga pada akhirnya kita menemukan bahwa Yusuf itu menerima Maria, sehingga pada akhirnya Yesus dilahirkan dan memberikan keselamatan untuk saudara dan saya. Artinya Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang percaya, memberikan keajaiban, memberikan kekuatan, memberikan kesabaran kepada orang-orang di zaman Alkitab sehingga mereka melewatinya bersama dengan Tuhan. Di zaman perjanjian lama kita menemukan bahwa Allah memberikan rohnya kepada tua-tua, 70 tua-tua. Roh Kudus bekerja dalam kehidupan mereka sehingga mereka mengalami kekuatan ilahi dari Tuhan. Dan di dalam perjanjian baru juga kita katakan, kita menemukan di Hakim-Hakim pasal 3 ayat 10 berkata bahwa Roh Kudus turun atas Otniel sehingga dia mengalami kekuatan Tuhan, mengalami perubahan hidup, mengalami kekuatan yang ilahi dari Kristus, dan dia memimpin bangsa Israel dengan kekuatan ilahi dari Tuhan. Dan Roh Kudus juga turun atas kehidupan Gideon. Kalau kita saudara-saudara membaca di dalam perjanjian lama, Gideon itu dipenuhi Roh Tuhan
dan dia berkata-kata dengan karunia yang ilahi, dan secara ajaib Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan orang percaya. Di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 34, saudara kalau membaca, merenungkannya, bisa menemukan bahwa si Gideon ini mengalami kekuatan ilahi dari Tuhan. Karena apa? Karena Roh Kudus hadir dalam kehidupannya. Roh Kudus memberikan anugerah kekuatan dalam kehidupannya. Dan di dalam Perjanjian Lama juga kita menemukan Roh Kudus hadir dan hingga kepada Yefta, saudara. Yefta di dalam pasal 11 ayat 29 dari Hakim-Hakim, kita menemukan bahwa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang-orang percaya di zaman Perjanjian Lama. Begitupun tadi kita menemukan bahwa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan Maria dan Yusuf sehingga lahirlah Yesus. Kenapa? Karena Maria sebelum bertunangan dengan Yusuf, Maria sudah mengandung dan mengandung dari Roh Kudus. Artinya keajaiban Roh Kudus bekerja dalam kehidupan zaman Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan sampai murid-murid, sampai kita semua sekarang, kita mengalami keajaiban dari karya Roh Kudus. Pastikanlah bahwa keajaiban karya Roh Kudus tetap bekerja dalam kehidupan kita sampai sekarang ini. Amin. Karena itu saudara saya, kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul tadi, di situ dikatakan Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Kita menyaksikan bahwa keajaiban kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang percaya, sehingga orang-orang yang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus mengalami kekuatan ilahi, menjadi saksinya Kristus, menjadi muridnya Tuhan yang tangguh, yang kuat menghadapi situasi apapun. Seperti saat ini kita alami, Tuhan memampukan kita lewat Roh Kudus yang dicurahkan dalam hidup kita, supaya kita diberi kekuatan melewati hari demi hari bersama dengan Tuhan. Amin. Karena itu saudara saya dikasih Tuhan, di dalam Lukas pun berkata demikian, saudara. Kalau saudara melihat di dalam Lukas, saya akan membacakan ini kepada kita semua sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan. Di dalam Lukas pasal yang kedua, di situ dikatakan tentang kelahiran Yesus. Lukas pasal yang kedua, di ayat yang ke 25 sampai 27. Lukas pasal yang kedua ayat 25 sampai 27. Di situ dikatakan begini. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Sekali lagi saya baca ayat 25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Saudara saya dikasih Tuhan. Yang kedua yang kita tentukan Roh Kudus, keajaiban Roh Kudus adalah Roh Kudus memungkinkan Simeon. Roh Kudus itu memungkinkan Simeon untuk mengenali Mesias ketika dia lahir atau ketika dia masih bayi. Jadi Roh Kudus itu berbicara kepada Simeon dan dia mengenali Mesias atau Kristus yang lahir ketika masih bayi, saudara saya. Ayat ini berbicara kepada kita semua sebagai orang percaya bahwa adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Roh Kudus hadir bekerja dalam Simeon sehingga dia mengenali Kristus dengan benar. Dia mengenali Kristus dengan baik, dan dia hadir sebagai orang yang menyaksikan kehadiran Kristus yang oleh karena Roh Kudus bekerja dalam kehidupan dia. Yang ketiga adalah saudara saya menemukan di ayat ini, di Lukas pasal 3 ini ayat yang ke-22. Ayat yang ke-22 di situ berkata begini. Lukas pasal 3 ayat yang ke-22 sudah dikatakan, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Di dalam ayat ini Roh Kudus dalam rupa merpati itu turun ke dalam diri Yesus, turun ke atas diri Yesus. Artinya saudara saya, Roh Kudus itu bekerja dengan begitu ajaib, bekerja dalam diri orang percaya, bahkan di dalam diri Yesus ketika dia lahir, ketika dia menjadi besar, Roh Kudus turun menghidupinya,
mengurapinya seperti Simeon, seperti Gideon, seperti Yefta, seperti orang-orang percaya, seperti Otniel, seperti saudara dan saya yang ada di zaman sekarang. Roh Kudus bisa bekerja, Roh Kudus bisa turun dan hingga pada saudara dan saya memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita kepada saudara dan saya semua. Oleh karena itu saudara dan saya dikasih oleh Tuhan, karya Roh Kudus, keajaiban Roh Kudus bekerja dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Karena Roh Kudus adalah kekuatan ilahi, keajaiban ilahi bekerja dalam kehidupan kita. Maka peran Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya di zaman perjanjian lama, perjanjian baru, dan murid-murid sampai kita sekarang adalah karyanya begitu nyata bekerja dalam kehidupan kita dan diberikan kekuatan kepada kita. Marilah kita menyadari bahwa keajaiban kuasa Roh Kudus itu begitu nyata bekerja dalam kehidupan orang percaya, memberikan kekuatan kepada saudara saya yang ada di rumah yang mau melakukan segala aktivitas di rumah dengan keterbatasan yang ada, tapi percayalah bahwa Roh Kudus hadir, memberikan keajaiban, memberikan kekuatan, memberikan sukacita kepada saudara dan saya semua. Amin. Oleh karena itu saudara dan saya dikasih oleh Tuhan, mari kita merenungkan bahwa kalau Roh Kudus hadir dalam hidup kita, menginsahkan kita, mengingatkan kita, artinya Roh Kudus itu mengajak kita untuk berbalik, berubah, bertobat, dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, setia kepada Tuhan, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, tanggung jawab kita dengan sungguh-sungguh. Lihatlah bahwa pertolongan Tuhan, karya Roh Kudus, keajaiban Roh Kudus bekerja dalam kehidupan saudara yang ada di rumah, yang ada di mana pun saudara berada, yang ada dalam pendidikan maupun di dalam pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan, karya yang begitu nyata bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita merenungkan keajaiban kuasa Roh Kudus dengan menaikkan sebuah pujian. Roh Kudus kau hadir di sini. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus pada sore hari ini, kita mau menyatakan bahwa Roh Kudus kau hadir di sini, memberikan kekuatan kepada kami. Biarlah Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, bekerja dalam kehidupan kita, dinyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, supaya kita dimampukan untuk melewati hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihi.
mengucapkan, kami mengingatkan, kami menghidupkan, menolong kami, karena keajaiban kuasa Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Sore hari ini Tuhan, setelah kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami mau bersatu dengan tubuh dan darah-Mu di dalam perjamuan kudus. Karena pengorbanan kehadiran-Mu berikan kekuatan kepada kami, maka kami mau menikmati kekuatan bersama dengan Tuhan di dalam perjamuan kudus ini. Tuhan, urapi roti dan anggur supaya kami menikmati darah dan tubuh-Mu yang hidup bersama dengan kami, yang berkuasa bersama dengan kami, yang menyembuhkan kami, memulihkan kami. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tubuhkan hati. Sebagai tubuh dan darah Kristus, mari kita mau sambut dan makan ini dengan kekuatan Tuhan. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, dan katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Diberkatilah saudara saya yang ada di rumah. Amen. Diberkatilah rumah tangga saudara. Amen. Diberkati sekolah dan kuliah saudara. Amen. Diberkatilah kesehatan saudara. Amen. Mari kita sambut dan makan serta katakan dalam nama Yesus. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak saudara saya dikasihi Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal. Amen. Karena Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kesehatan kita. Tuhan memberkati kekuatan, anugerah, kasih Allah, Roh Kudus yang sebagai keajaiban itu bekerja dalam kehidupan kita. Mari kita sambut dan makan, minum serta katakan dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena pertolongan Tuhan begitu ajaib. Keajaiban Roh Kudus hadir dalam kehidupan kami. Keajaiban Roh Kudus hingga pada kami semua, sehingga kami dipenuhi dengan kemuliaan, dengan kekuatan, dengan anugerah Tuhan, supaya kami dimampukan Tuhan untuk melewati hari-hari ke depan bersama dengan Tuhan, melewati bulan demi bulan, minggu demi minggu, hari demi hari bersama dengan Tuhan. Saudara yang ada di rumah, diberkatilah mereka dengan kekuatan Tuhan, karena Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan, kuasa Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami semua. Terpujilah Tuhan, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih untuk kehadiran-Mu melalui perjamuan kudus pada sore hari ini. Kami tahu Tuhan memberkati kami. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini dengan kita menaikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
kemuliaan bagi Tuhan. Engkau yang memberkati kehidupan kami, Engkau yang memberkati seluruh gereja-Mu di tempat dimanapun berada. Engkau yang memberkati seluruh jemaat Tuhan. Engkau yang memberkati bangsa kami dengan damai sejahtera Tuhan. Dimampukan setiap orang untuk melewati hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Setiap mereka yang mengalami berbagai macam persoalan, kesehatan mereka sering terganggu oleh karena COVID-19, kami tahu Tuhan tolong mereka, Tuhan hibur mereka, Tuhan kuatkan mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Berdoa bagi bangsa kami, diberkatilah bangsa kami. Kami berdoa bagi keluarga kami berdoa bagi bangsa dan negara ini, kami berdoa bagi kota kami, daerah kami, dimanapun kami berada. Kasih Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Di masa-masa yang kami lewati begitu sulit, tapi kami tahu Tuhan adalah kekuatan, keajaiban Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Diberkatilah rumah tangga saudara, diberkatilah engkau di ladang, di rumah, dimanapun engkau berada. Karunia kasih Allah, keajaiban Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Kiranya damai sejahtera, kasih dan perlindungan dari Tuhan memberkati kita. Kiranya Tuhan menyinarkan wajahnya, memberkati engkau dan melindungi engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua. Amin.